Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahrinda Warniati dari mahasiswa Universitas IPB Sina Batam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi metode penugasan. Sebelum kita memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu ada Dea Fahira, kedua Ega Nurjana, ketiga Saldia Cahyaandini, keempat saya pribadi Syahrinda Warniati, kelima Teh Aristai Cahyani, dan keenam Yulita Anggreni Salan. Setelah saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya, kita akan memasuki pembahasan. Metode penugasan. Apa itu metode penugasan? Metode penugasan atau hongarian method adalah pengaturan suatu objek untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan tujuan memaksimalkan profit dari produk yang dihasilkan atau meminimalisirkan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Model umum tabel penugasan. Model penugasan yang populer dikembangkan oleh De Koning orang Hungaria pada tahun 1916 dan dikenal dengan metode Hungarian. Model penugasan berhubungan dengan petugas yang ditugaskan untuk menjalankan tugas. Petugas yang dimaksud bukan hanya sumber daya manusia, melainkan juga bisa berupa mesin, kendaraan, pabrik, dan waktu. Tujuan penyelesaian adalah menentukan bagaimana seluruh N meminimumkan atau memaksimalkan tujuan tersebut. Berikut adalah bentuk umum tabel penugasan. Metode penugasan terdiri dari dua. Yang pertama, biaya minimalisasi. Yang kedua, biaya maksimalisasi. Biaya minimalisasi adalah memproduksi keluaran pada biaya semurah mungkin. Sedangkan biaya maksimalisasi adalah proses jangka pendek atau jangka panjang di mana perusahaan dapat memutuskan tingkat harga, input dan output yang mengarah pada keuntungan tertinggi. Contoh soal biaya minimalisasi. Sebuah perusahaan mempunyai 3 jenis pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 3 orang karyawannya. Setiap orang akan mendapatkan pekerjaannya. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap jenis pekerjaan oleh masing-masing karyawan sesuai tabel berikut. Matriks biaya dalam ribuan rupiah. Karyawan A1 pekerjaan D1-nya 30, D2-nya 38, D3-nya 45. Karyawan A2 pekerjaan D1-nya 20, D2-nya 29, D3-nya 23. Karyawan A3 pekerjaan D1-nya 29, D2-nya 25, D3-nya 24. Elemen terkecil baris A adalah 30, yang berarti semua kolom yang ada di baris A dikurang dengan 30. Elemen terkecil baris A2 adalah 20, yang berarti semua kolom yang ada di baris A2 dikurang dengan 20. Elemen terkecil baris A3 adalah 24, yang berarti semua kolom yang ada di baris A3 dikurang dengan 24. Sehingga mendapatkan hasil karyawan A1 pekerjaan D1-nya 0, D2-nya 8, D3-nya 15. Karyawan A2 pekerjaan D1-nya 0, D2-nya 9, D3-nya 3. Karyawan A3 pekerjaan D1-nya 5, D2-nya 1, D3-nya 0. Langkah selanjutnya, memilih bilangan terkecil. Bilangan terkecil pada setiap kolom dalam reduce cost metric untuk mengurangi seluruh bilangan dalam kolom-kolom tersebut, sehingga diperoleh total opportunity cost metric.
Dalam soal, pengurangan hanya dilakukan pada kolom D2 karena semua kolom memiliki bilangan 0. Sehingga, semua yang ada di kolom D2 dikurang dengan bilangan 1. Selanjutnya, kita ke tes optimalisasi. Tarik garis peliput yang ada angka 0 sehingga menghasilkan jumlah kolom tidak sama dengan jumlah baris yaitu 3. Tidak sama dengan 2 yang berarti belum optimal. Apabila belum optimal, maka memilih elemen yang nilainya terkecil dan matriks. Penggunaan tadi tidak dilalui oleh garis vertikal maupun horizontal. Maka 1. Dalam soal yang bilangannya kecil tidak terliput garis-garis adalah 3, sehingga semua bilangan yang tak terliput garis dikurang 3. 2. Menambahkan dengan jumlah yang sama nilai bilangan terkecil hanya pada bilangan-bilangan dalam 2 garis peliput yang saling bersilangan. Dalam soal bilang 5 ditambah dengan 3 sama dengan 8. Langkah selanjutnya, tarik garis peliput yang ada angka 0 dan hasilnya jumlah kolom sama dengan jumlah baris, yang berarti mudah dan optimal. Selanjutnya, tandai pada setiap baris yang berbeda yang ada angka 0-nya. A1, D1 sama dengan 30, A2, D2 sama dengan 23, A3, D3 sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 78.000. Biaya maksimalisasi. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan suatu rencana penugasan untuk mengalokasikan masing-masing kelompok kerja. Berapa keuntungan laba maksimal dari tabel berikut ini? Pekerjaan 1. Kelompok kerja A 10, B 12, C 10, D 8, E 15. Pekerjaan 2. Kelompok kerja A 14, B 10, C 9, D 15, E 13. Pekerjaan 3. Kelompok kerja A 8, B 8, C 7, D 9, E 12. Pekerjaan 4. Kelompok kerja A 13, B 15, C 8, D 16, E 11. Pekerjaan 5. Kelompok kerja A 10, B 13, C 14, D 11, E 17. Langkah selanjutnya, pilih kolom pekerjaan 1, angka yang paling besar yaitu 15. Kolom pengerjaan 2 yang paling besar yaitu 15. Kolom pekerjaan ketiga yang paling besar angka 12. Kolom pekerjaan keempat yang paling besar angka 16. Kolom pekerjaan yang kelima angka yang paling besar 17. Selanjutnya, semua baris dikurang dengan angka yang paling besar yang ada di kolom. Setelah kita kurang angka yang paling besar tadi yang ada di ujung kolom, kita akan memperoleh hasil pekerjaan 1, kelompok kerja A-nya 5, B-nya 3, C-nya 5, D-nya 7, E-nya 0. Pekerjaan 2, kelompok kerja A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6, D-nya 0, E-nya 2. Pekerjaan 3-nya kelompok kerja A4, B4, C5, D3, E0. Pekerjaan 4, kelompok kerja A-nya 3, B-nya 1, C-nya 8, D-nya 0, E-nya 5. Pekerjaan 5, kelompok kerja A 7, B-nya 4, C-nya 3, D-nya 6, E-nya 0. Setelah angka yang paling besar yang ada di kolom dikurang, selanjutnya kita buat total opportunity last matrix. Pilih kolom A yang terkecil, lalu dikurang dengan baris yang ada di kolom A. Di kolom A yang paling kecil adalah 1. Maka semua yang ada di baris A ini dikurang dengan angka 1. Kemudian B
yang paling kecil adalah angka 1, maka dikurang juga dengan angka 1. C yang paling kecil adalah angka 3, maka yang akan dikurang adalah angka 3. D yang paling kecil adalah 0, maka semuanya akan dikurang dengan 0. E yang paling kecil adalah angka 0, maka yang akan dikurang adalah angka 0. Sehingga menghasilkan total opportunity loss matrix. Pekerjaan 1, kelompok kerja A-nya 4, B-nya 2, C-nya 2, D-nya 7, E-nya 0. Pekerjaan 2, kelompok kerja A-nya 0, B-nya 4, C-nya 3, D-nya 0, E-nya 2. Pekerjaan 3, kelompok kerja A-nya 3, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 3, E-nya 0. Pekerjaan 4, kelompok kerja A-nya 2, B-nya 0, C-nya 5, D-nya 0, E-nya 5. Pekerjaan 5, kelompok kerja A-nya 6, B-nya 3, C-nya 0, D-nya 0, E-nya 0. Lalu tarik garis peliput yang ada angka 0-nya. Jumlah garis peliputnya tidak sama, jadi belum optimal, sehingga kita harus memerlukan optimal kembali. Karena tabel yang tadi belum sesuai atau belum optimal, jadi kita harus optimalkan kembali. Yang pertama, kita pilih elemen yang terkecil dari matriks pengurangan tadi yang tidak dilalui oleh garis vertikal maupun horizontal. Elemen terkecilnya adalah 2 untuk mengurangi seluruh bilangan yang tidak terliput oleh garis. Terus kita menambahkan jumlah yang sama hanya pada bilangan dalam 2 garis peliput yang saling bersilangan. Dalam contoh soal, bilangan 2, 5, dan 0 ditambah 2. Masukkan nilai-nilai yang sudah direvisi ke dalam matriks sehingga kita mendapatkan total opportunity cost matrix. Setelah itu, tarik garis peliput yang ada bilangan 0-nya sehingga menghasilkan jumlah kolom sama dengan jumlah baris, sehingga hasilnya optimal. Setelah itu, pada tabel setiap kolom dan barisnya ada bilangan 0, diberi tanda untuk menentukan hasil. Pada kolom 1, 0-nya berada di B, pada kolom 2, 0-nya berada di A, pada kolom 3, 0-nya berada di E, pada kolom 4, 0-nya berada di D, pada kolom 5, 0-nya berada di C. Langkah selanjutnya, masukkan angka yang telah ditanda tadi. Untuk 1B 12, 2A-nya 14, 3E 12, 4D 16, 5C 14. Jadi semua totalnya adalah 68. Masalah penugasan tidak seimbang. Masalah penugasan tidak seimbang itu disebabkan oleh metode penugasan. Jumlah kolom dan jumlah baris itu harus sama, karena jika jumlah kolom itu tidak sama, maka kita harus menambahkan kolom atau garis tambahan yang sering kita sebut dummy. Kesimpulannya adalah, masalah penugasan adalah salah satu kasus dari masalah transportasi. Perbedaan metode penugasan dan metode transportasi adalah dalam metode penugasan, kuantitas setiap pinggir kolom juga pinggir baris itu hanya banyak satu satuan. Metode yang tersedia untuk penugasan yaitu metode Hongaria, kondisi lain sehingga jumlah baris yang tidak sama dengan jumlah kolom, maka kita perlu menyeimbangkan dengan menambahkan variabel dummy. Masalah penugasan dapat berupa masalah minimalisasi dan maksimalisasi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penuturan kata sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.